Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Udah Ustaz? kelihatan? Alhamdulillah di layar udah kelihatan Ustaz. Ustaz, Alhamdulillah. Ustaz sehat? Ya, alhamdulillah. Antum sehat? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah di sore ini kita lanjutkan di Taisir Karimir Rahman surat Al-Qadar Ustaz di pertemuan Qadar ketujuh. ya. Alhamdulillah. Dan bagi peserta yang ingin berlatih membaca dipersilahkan untuk raise hand. Alhamdulillah Ustaz, mangga Ustaz. Saat ini belum ada Ah, yang raise hand. belum ya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi di hari Arafah ya. Hari penuh ampunan, penuh pengabulan doa ya. Gunakan waktu-waktu sebaik mungkin. Nah, kita mulai pembahasan tafsir surat Al-Qadar. Ini dia Makkiyah. Seperti biasa, Ana minta eh, partisipasinya teman-teman yang mau membacanya silakan. Alhamdulillah ada Kang Rama. Masya Allah. Nah, Itu. Silakan Kang Rama. ngobrol. Ya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nah, sampai situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Oh, di sini kembali kepada surat sebelumnya yang kita bahas, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra walau bukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, maka ini kembali kepada Al-Qur'an. Jadi kami telah menurunkannya, maksudnya menurunkan Al-Qur'an. Itu. Makanya sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ditur- awal diturunkannya Al-Qur'an itu surat Al-Alaq yang kemarin kita bahas itu di bulan Ramadan. Meskipun ada juga yang berpendapat kalau Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan itu di malam Lailatul Qadar itu turunnya dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah sekaligus. Ini pun tapi tidak bertentangan ya. Tapi turunnya ke Nabi SAW itu diawali dengan surat Al-Alaq pada bulan Ramadan dan berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya, jadi di sini kembali kepada Al-Quran. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Ya, ini untuk mengajak kita untuk memperhatikan ya, dengan istifham itu untuk menarik perhatian bahwa ini adalah perkara yang agung. Ditanyakan lagi, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Yang kita kenal malam Lailatul Qadar ya, baik daripada 1.000 bulan. Karena jalur malaikat waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Para malaikat banyak turun, juga ar-ruh, yaitu Jibril pada malam tersebut bi'idni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Rabb mereka, dengan perintahnya, min kulli amr untuk mengurusi segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. La'il fajr. Maka keselamatanlah, kesejahteraan malam tersebut sampai dia terbit fajar. Nah, Istamir, lanjutkan. . 'Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 'Alaikum war
Ya, Kak Rama. Ya, sudah. يقول يقول تعالى مبينا لفضل القرآن وعلو قدره إنا أنزلناه في ليلة القدر كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وذلك أن الله تعالى ابتداء بإنزال القرآن Ibtada'a, ibtada'a, ilmadi. Ibtada'a, ابتدأ بإنزال القرآن في رمضان في ليلة القدر ورحم الله بها العبد ورحمة ibadah, beda nggak? ورحم ورحم الله بها العبد رحمة Rahmatan, رحمة عامة amatan, عامة لا يقدر عباد al-ibadu, العباد لها شكرا syukron. Nah, وسميت ليلة sumiyat, القدر sumiyat, وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله ولأنه يقدر فيها ما yuk, يكون samir, terus. في العام من الآجل والأرزاق والمقادير القدريه القدرية ثم Ada, فخم nah, samir, ثم ثم فخم شأنها وعظيم قدر wa idoma, وعظم مقدارها dariha, فقال وما أدراك ما ليلة القدر أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم ليلة القدر خير من ألف شهر أي تعادل من فضلها ألف شهر alfa فالعمل syahrin. ألف شهر فالعمل الذي يقود فيها Yaqo'u, يقع yaqo'u في fi, ya, يق- يقع فيها خير خير من عمل في الألف شهر خالية منها وهذا kholiyatan minha, خالية منها وهذا مما تتخير فيه takhayyaru, تتحير فيه ال- الباب albabu, الباب وتندهش watan dihasu, nah, له العقول عقول ukulu, عقول حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوة بالليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على الألف شهر أمر رجل مؤمر أمرا um, umru rajulin ammarun, umron tawilan, طويلا نيفا aifan samanina sanatan. وثمانين سنة تنزل الملائكة والروح فيها أي Yaks, نجول nah, samir. يكسر نجولهم فيها من Yaksuru nuzuluhum, يكسر نجولهم nah, في فيها من كل أمر
سلام هي أي سلامة من كل آفة وشر Hmm. وذلك لكثرة خيرها حتى مطلع الفجر أي مبتدأها Mubtadi, مبتدئ mub, mubtadi'uha, مبتدئها من غروب الشمس gurubis ومنتهى syamsi, wa وغروب muntahaha, ومنتهاها طلوع الفجر وقد توت توترت الأحاديث في فضلها وأنها في رمضان وفي عشر الأواخر منه خصوصا خصوصا في أوتاره وهي باقيات في كل سنة إلى إلى قيام الساعة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يع- يعتكف يعتكف ya'takifu, يعتكف يكثر من wa yaksuru, ويك ويكثر من التعبد minat ta'abbudi, في عشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر roja'an lailatal qadri. رجاء ليلة القدر Ya, والله أعلم. Allah fiqh. Alhamdulillah. وفيك بارك الله Nah, جزاكم الله خيرا. itu baik. Nah, berkata Syekh Asy'adi rahimahullah, yaqul ta'ala mubayyinan li fadlil Qur'an wa ulwi qadri. Ya, Allah Ta'ala berfirman seraya eh, menjelaskan akan keutamaan Al-Quran dan ketinggian ya, kadarnya, ya, ketinggian kemuliaannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan. Ya, kalamullah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Ya, di malam Lailatul Qadar. Ya, tadi sudah sebutkan bahwa ada yang menafsirkan bahwa Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar itu dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah sekali turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Kemudian juga ditafsirkan bahwa turunnya ya, seolah surat ini menjelaskan tentang surat sebelumnya bahwa Iqra itu ya, ayat 5 ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW itu diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian berangsur-angsur diturunkan dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya, jadi sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan, Inna anzalnahu fi lailati mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Wadzalika an Allah Ta'ala, dan hal tersebut bahwasanya Allah Ta'ala, ya, ini menunjukkan bahwa hal tersebut bahwasanya Allah Ta'ala ibtada'a bi inzalihi fi Ramadan fi Lailatul Qadar. Bahwa Allah Ta'ala mulai menurunkannya di bulan Ramadan. Ini Iqra itu dimulai diturunkan di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Wa rahimallahu bihal ibadah rahmatan amatan la yaqdirul ibadu laha syukran. Maka Allah Ta'ala merahmati dengannya dengan ya, diturunkannya Al-Quran ini dengan rahmat yang umum ya, yang hamba itu tidak mungkin mampu untuk mensyukurinya dengan syukur yang sesungguhnya. Ya,
betapa besar ya nikmat diturunkannya Al-Quran. Jadi petunjuk, sumber ilmu, sumber cahaya. Wasumiyat Lailatul Qadar, dan malam tersebut dinamakan dengan malam Lailatul Qadar li'azami qadriha wa fadliha indallah, karena besarnya ya, kedudukan dan keutamaan malam tersebut di sisi Allah Ta'ala. Juga li'annahu yuqaddiru fiha ma yakunu fil ami minal ajal wal arzaq wal maqadiril qadariyah. Dan juga pada malam tersebut, kenapa malam tersebut itu disebut malam Lailatul Qadar? Karena malam tersebut di sana Allah mentakdirkan apa yang akan terjadi pada tahun tersebut dari ajal, apakah tahun tersebut itu ajalnya tiba atau tidak, tentang rezekinya, seberapa banyak rezekinya, ya, kadarnya seperti apa, ya. Kemudian takdir-takdir, ya, penetapan-penetapan qadariyah, ya, takdir Allah yang lainnya. Makanya hendaknya di malam Lailatul Qadar itu kita banyak berdoa. Disitulah ditetapkannya takdir tahunan. Ditetapkannya takdir tahunan. Ya, eh, Syekh Utsaimin ya ketika menyebutkan tentang pencatatan takdir. Jadi takdir itu adalah maratibut takdir ya. Kita singgung sedikit tentang takdir. Jadi takdir itu memiliki tingkatan-tingkatan takdir yang tidak sah keimanan seseorang terhadap takdir kecuali dia mengimani 4 tingkatan takdir. Yang pertama adalah al-ilm, ilmu. Dia meyakini betul kalau Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Dari semenjak azali. Azali itu la bidayah ta'ala, nggak ada awalnya. Dari semenjak dulu Allah sudah mengetahui semuanya. Sampai nanti akhirnya. Makanya di antara nama Allah Ta'ala al-awwal al-akhir. Al-awwal artinya laisa syai'un qoblaka. Adapun al-akhir laisa syai'un ba'daka. Al-awwal tidak sesuatu pun sebelummu. Al-akhir tidak sesuatu pun setelahmu. Dan ini adalah menunjukkan peliputan zamaniyah, peliputan waktu. Nggak ada satu waktu pun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dari awal sampai akhir. Ya, dan dalilnya sangat banyak. Inna Allah ala kulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi seperti apa. Allah maha mengetahui semuanya. Tingkatan yang kedua adalah mengimani kitabah, pencatatan takdir, bahwa Allah telah mencatat takdir, eh, apa yang tadi Allah ilmu itu semuanya itu di Lauhil Mahfud. Nah, di sini ada 5 urutan pencatatan takdir. Yang pertama disebut at-takdirul am, pencatatan takdir yang umum. Ini yang tertulis di Lauhil Mahfud. Ini pencatatan dilakukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, asif ya, Rasulullah bersabda, kataballahu maqadir khalaiqi min qabli ayakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasanah. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah dicatatkan. Ini yang tertulis di Lauhul Mahfud. Inilah takdirul am, takdir yang umum. Yang kedua adalah takdiru arzakil ibad wa ajalihi wa a'malihim, ya, ajali wa amalihim qabla ayakhluqahum. Itu takdir pencatatan rezeki hamba, ajalnya, amal-amalnya sebelum Allah menciptakan mereka. Ini ketika Allah Ta'ala mengeluarkan anak cucu Adam dari punggung Nabi Adam. Kemudian di sana sudah ditetapkan siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Dan Allah berkata kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rob kalian? Kemudian kita telah menjawab bala syahidnya. Tentu kami mempersaksikannya. Cuman ya karena oleh dunia kita lupa lagi. Maka perkara tauhid itu perkara yang fitriyah. Ya, manusia tahu bahwa Allah Rabbnya dan dia esa. Ya, di antara juga dan dia berada di atas langit.
Makanya orang yang nggak belajar saja itu pasti hatinya itu kalau menghadapi kesulitan dia akan mengatakan kita serahkan kepada yang di langit. Itu fitrah manusia. Kemudian pencatatan yang ketiga, apa yang disebutkan kepada janin di perut ibunya ketika berusia 120 tahun, 120 hari. Hadis Ibnu Mas'ud ya. Ketika dia sudah berusia 120 hari, maka ditiupkan ruh. Maka ketika itu dicatat ajalnya, rizkinya, ya, apakah dia orang yang akan sengsara atau celaka. Itu sudah dicatat di perut ibunya. Kemudian yang keempat, pencatatan takdir sanawi, takdir tahunan. Ah, inilah yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Takdir sanawi, takdir tahunan. Ya. Jadi semua apa yang perincian dari apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir, takdir yaumi, itu harian. Sebagaimana Allah firman dalam surat eh, Ar-Rahman, ya, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Yas'aluhu man fis samawati wa man fil ard, meminta kepadanya siapapun apapun yang di langit dan di bumi, dan setiap hari dia dalam kesibukan. Ya, kesibukan menentukan takdir harian. Tapi bukan berarti itu memberatkan Allah Ta'ala. Semuanya mudah bagi Allah Ta'ala. Akan tapi begitu banyaknya urusannya. Alaman atas sampai alam bawah. Ya, semuanya Allah yang menetapkannya. Dan dia sendirian. Dia nggak butuh eh, pembantu. Dia nggak butuh serikat. Dia sendirian menetapkan itu takdir harian. Ya. Adapun pada surat Al-Qadar ini adalah penetapan takdir sanawiyah, tahunan. Bagaimana dalam surat Ad-Duhan disebutkan, eh, wa anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam penuh keberkahan, sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam tersebut dijelaskan setiap perkara yang penuh hikmah. Nah, sebagian mufassirin menafsirkan itu adalah penetapan takdir tahunan. Ya. Kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Karena malam tersebut ditetapkan takdir tahunan. Maka harusnya seorang itu betul-betul memburunya dan betul-betul banyak berdoa. Ya. Karena pada malam tersebut ditakdirkan takdir hamba tersebut di tahun tersebut. Ya, ditetapkannya rezekinya, takdir-takdir yang lain. Tsumma fahama sya'naha wa idhama miqdariha faqala wa ma adraka ma lailatul qadr. Ai fa inna sya'naha jalilun wa khataraha azimun. Kemudian Allah Ta'ala memuliakan kedudukannya dan memuliakan keagungan nilai ya, dari Al-Quran ini atau malam Lailatul Qadar ini. Makanya Allah tanyakan kembali, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Maka sesungguhnya ya kedudukan itu begitu agung dan ya khotoroha alim, ya, perkaranya ini perkara yang agung luar biasa. Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ai tu'adilu min fadliha alfa syahrin. Ya, dikarenakan kemuliaannya dia itu setara dengan 1000 bulan. Fala amalul ladzi yaqa'u fiha, maka amalan yang dilakukan pada malam tersebut khairun minal amali fi alfi syahrin khaliyatan minha. Maka amalan yang dilakukan pada malam tersebut lebih baik daripada amalan 1000 bulan yang kosong dari malam Lailatul Qadar, atau ya lebih baik 1000 bulan dari malam yang bukan malam Lailatul Qadar. Wa hadha mimma tatahayyaru fihi al-albabu wa tandakhisu lahul uqul. Ini perkara yang membuat heran pikiran
dan menjadikan akal itu tercengang. Haitsu mana tabaraka wa ta'ala ala hadhil ummatil dha'ifatil qawiyatil quwa bilailatin yakunul amalu fiha yuqabilu wa yazidu ala alfi syahrin. Bagaimana tidak mencengangkan akal, di mana Allah tabaraka mengaruniakan kepada umat yang lemah ini, ya, baik secara fisiknya, jasadnya, maupun dari sisi umurnya. Kita lebih pendek umurnya dibanding umat-umat yang lain. Umat-umat yang lain itu usia dakwah Nabi Nuh saja 950 tahun, itu usia dakwahnya. Ya, usianya tentu lebih dari itu. Panjang-panjang usianya. Sementara umur umat ini itu kata Rasulullah SAW, amar umati mabaina sitin ila sab'ina wa wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit yang melewati umur tersebut. Ya, umurnya lebih pendek, fisiknya pun lebih kecil, ya. Allah menganugerahkan kepada umat yang lemah ini dari sisi jasad maupun dari sisi umurnya dengan satu malam yang, ya, di mana eh, amalan yang dilakukan pada malam tersebut itu sebanding setara atau bahkan lebih daripada 1.000 bulan. Lebih baik daripada amalan yang dilakukan 1.000 bulan. Ini luar biasa, ya. Maka misalkan taruhlah kita dapat Lailatul Qadar 2 kali saja, 160 tahunan, ya. Seolah kita hidup sepanjang itu melakukan amalan yang terbaik, ya. Itu luar biasa, ya. Ya, amar rajulin muammar umron tawilan naifan wa thamanina sanatan. Ya, yaitu umur seorang yang diberikan panjang umur, ya, ya 80 tahun lebih, ya. 20 tahun lebih atau sekitar 83 tahun 4 bulan, ya. Luar biasa, ya. Ini makanya diburu, ya. Lailatul Qadar itu diburu. Umur kita singkat, ya. Fisik kita lemah. Tapi Allah berikan keutamaan untuk umat ini. Malam Lailatul Qadar. Yang dengannya dia bisa mengumpulkan pahala yang banyak seolah dia memiliki umur yang sangat panjang. Makanya habis-habisannya. Apalagi di hari-hari ini, ya. Hari-hari terbaik di sepanjang tahun. Ya. Mamin ayamin amal salih fiha ahabu ilallahi min hadil ayam. Ya, ini ayam al-ashar. Gak ada hari-hari yang amal soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Para sahabat sampai bertanya, walal jihad fisabilillah, tidak juga yang bisa mengalahkan jihad fisabilillah, walal jihad fisabilillah, kata Rasul. Tidak juga jihad fisabilillah. Ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji bi syai'in summa lam yarji bidzalika bi syai'. Kemudian nggak ada kecuali laki-laki yang keluar membawa jiwa dan hartanya, kemudian nggak ada yang kembali dari semua itu sedikit pun, artinya dia mati syahid dan hartanya dirampas orang, baru ini yang bisa menandingi, ya, amalan soleh yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Zulhijjah, terutama sekarang di hari Arafah. Gunakan banyak amal soleh dan banyak berdoa, ya. Banyak mohon ampun, hari di mana nggak ada hari-hari yang paling banyak Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Banyak mohon ampun, banyak berdoa, ya. Makanya abdul doa, saat abdul doa, yaitu doa pada hari Arafah. Nah, jadi ini luar biasa, ya. Ada waktu-waktu yang penuh berkah, termasuk di sini malam Lailatul Qadar. Dan apa yang kita alami sekarang, alhamdulillah, Allah karuniakan kita umur untuk bisa sampai ke hari ini. Nanti kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian tanazzalul malaikat wa ruhu fiha. Malaikat itu turun. Ya, tanazzalu asalnya tatanazzalu, dibuang taknya. Tahfif menunjukkan banyak sekali malaikat yang turun. Juga ar-ruh, maksud di sini Jibril, ya, pada malam tersebut. Ay yaksuru nuzuluhum fiha. Mereka banyak turun.
pada malam tersebut. Maka di antara sebagai mufassirin mengartikan malam Lailatul Qadar itu malam kesempitan. Karena Al-Qadar di antara maknanya ada kesempitan. Sebagaimana Allah firman, wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu. Adapun ketika Rabbnya itu mengujinya dengan Allah sempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan. Dia mengatakan Rabbku telah menghinakanku. Ya, jadi sempit. Kenapa? Karena banyaknya malaikat yang turun. Ya, bahkan disebutkan lebih banyak dari kerikil yang ada di dunia. Penuh sesak dengan malaikat. Banyak turunnya mereka. Ya. Min kuli amr untuk mengurus ya, segala urusan. Diutus Allah Ta'ala. Di antaranya untuk menetapkan takdir tahun. Maka perbanyak berdoa ketika malam Qadar. Salamun hiya, maka keselamatan pada malam tersebut. Ay salamatun min kuli afatin wasyarrin. Selamat dari setiap malapetaka dan juga keburukan. Wadzalika likasrati khairiha. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kebaikan pada malam tersebut. Hatta matla'il fajar. Sampai terbit fajar. Ay mubtadi uha min ghurubi syam wa muntahaha tulu'ul fajar. Jadi mulainya malam tersebut itu malam Lailatul Qadar dari terbenamnya matahari di waktu maghrib dan selesainya sampai terbit fajar. Wa qatabat al hadisu fi fadliha. Sungguh telah mutawatir hadis-hadis yang berbicara akan keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Wa annaha fi Ramadan, bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan, fil asyri awahir minhu, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, khususon fi awatirihi, terkhusus lagi di malam-malam ganjilnya. Wahia baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamis saah. Dan Lailatul Qadar itu senantiasa ada di setiap tahunnya sampai tegaknya hari kiamat. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu wa yaksuru minat ta'abbudi fi ashril awahiri min Ramadan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beriktikaf dan memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rojaan Lailatul Qadar, dalam rangka mengharapkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Ya. Itulah tafsir singkat tentang malam Lailatul Qadar atau surat Al-Qadar ya. Jadi ini menerangkan full isinya, mengisahkan tentang malam Lailatul Qadar. Ya, agar supaya ini memotivasi kita untuk memburunya. Ya, ini sampai situ barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, dipersilakan Ya, peserta yang ingin bertanya. nah, nggak ada yang bertanya? Belum ada, Ustaz. Ya, nggak apa-apa ya. Kita memanfaatkan waktu-waktu Arafah ini masih sebentar lagi menjelang maghrib, dan ini di antara waktu-waktu yang paling afdol untuk kita untuk banyak berdoa. Ya, dari pelajaran surat Al-Qadar ini kita mengetahui ada waktu-waktu yang penuh berkah. Ya, ada momen-momen yang jangan sampai kita eh, apa luput darinya. Jangan sampai kita menyesal seperti malam Lailatul Qadar. Termasuk juga hari ini ya, hari Arafah ya. Hari eh, Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Hari di mana Allah Ta'ala lebih mendengar doa kita. Ini kesempatan emas untuk mohon beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, untuk banyak berdoa. Kumpulkan ya doa-doa yang antum ada, buku-buku doa dan zikir itu dipegang ya. Berdoa sehebat-hebatnya pada hari ini. Dan yakin Allah Maha mengijabah doa kita di hari ini. Maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya sebelum kita masuk ke waktu maghrib.
Dan ini adalah di antara waktu yang paling afdolnya, yaitu di akhirnya. Ya, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Ya, waktu yang ada kita betul-betul gunakan untuk istighfar, banyak berdoa. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Hajat kita teramat banyak. Hajat-hajat kita terkait dengan keselamatan kita di kubur. Ya, ingin mendapatkan nikmat kubur, keselamatan nanti di akhirat, mendapatkan nikmat akhirat dijauhkan dari api neraka. Doakan juga orang tua kita, saudara kita, anak istri kita. Doakan kaum muslimin secara umum. Ya, mungkin kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Syukur khair. Ardian. Syukran. Ustaz.